Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca
Iya, baris pertama dan kedua disebut dengan sakiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Terus tadi ada materi tentang gotong royong. Contoh gotong royong itu apa? Coba yang kuat apa? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Ada lagi? Contoh gotong royong? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada lagi? Membersihkan? Membersihkan apa? Iya, membersihkan sekolah. Terus manfaat gotong royong yang pertama. Supaya apa kalau dibersihkan tadi? Supaya bersih. Iya, supaya lingkungan menjadi bersih. Terus menumbuhkan rasa apa? Persatuan. Dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang teks non fiksi dan jenis-jenis makanan pada hewan. Nah, jadi sekarang kita akan memasuki materi apa, Nak? Teks non fiksi dan jenis-jenis makanan pada hewan. Kemudian perhatikan video yang akan disayangkan berikut ini ya. Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai teks non fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik, contohnya skripsi atau tesis. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif adalah teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi, contohnya novel dan puisi. Struktur teks non-fiksi terdiri dari satu, orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang serta tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Berikut adalah ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Yang ketiga, mengandung makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Yang keempat, isi teks disampaikan sesuai dengan kata yang diperoleh. Yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah populer. Dan yang terakhir, bisa berbentuk pengembangan diri naskah terlebih dahulu.
Kemudian, cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang berisi informasi yang benar terjadi di dalam kehidupan seseorang. Unsur-unsur dalam cerita non-fiksi yang pertama, tema, alur, setting waktu dan tempat, sudut pandang, amanah, tokoh, dan gaya bahasa. Nah, adik-adik, perhatikan cerita non-fiksi berikut. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Dan jangan lupa selalu ikuti channel Kak Wahyu, like, share, and subscribe. Terima kasih. Tadi anak semuanya kan sudah mengamati video ini kan. Selanjutnya, sekarang siapa yang mau bertanya tentang video yang telah diamati? Apa itu teks non-fiksi? Iya, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan kenyataan atau kejadian yang secara nyata. Sudah paham, Nak? Nah, jadi kita sama-sama sebutkan ya. Teks non-fiksi adalah teks berdasarkan kenyataan yang ada. Kalau misalnya, apa pengertian teks non-fiksi? Teks berdasarkan kenyataan yang ada. Siapa yang mau bertanya lagi? Yang kuat, Nak. Yang kuat. Yang kuat ya. Miss, contoh teks non-fiksi. Iya. Ya, jadi contoh teks non-fiksi siapa yang mau menyebutkan? Contoh teks non-fiksi berdasarkan video yang udah diamati tadi. Apa contohnya? Apa? Siapa yang tahu? Nah, jadi contoh teks non-fiksi itu yang pertama karya ilmiah, ya kan? Yang kedua itu cerita yang nyata. Misalnya cerita yang nyata itu cerita apa? Misalnya cerita pernah nggak ke Prapat? Pernah kan? Itu ada Danau Toba kan? Nah, Danau Toba itu kan nyata atau dongeng? Nyata. Udah gitu, contoh teks non-fiksi itu biodata diri, juga contoh teks non-fiksi dan lain sebagainya. Ini pengertian teks non-fiksi. Coba dibaca, siapa yang tahu bacaan ini apa? Coba. Coba Nak dibaca Nak ini. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Ya, ini tadi seperti yang ditanya oleh Bella. Miss, apa pengertian teks non-fiksi? Itu tadi kan Bella. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi itu ditemukan di mana?
Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Nah, ini adalah paragraf pertama dalam teks non-fiksi. Cara menentukan pokok pikiran pada teks ini gimana tadi? Kan harus membaca seluruh paragraf. Tadi udah dibaca kan sama teman kalian kan? Nah, terus tadi teks tadi kan ada induktif, deduktif, dan deduktif. Kemudian yang merupakan pokok pikiran yang berada di mana, Nak? Yang kalimat di awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir? Coba siapa yang tahu? Berada di awal atau berada di akhir paragraf ya? Di paragraf pertama. Ayo siapa yang tahu berada di awal atau berada di akhir paragraf? Coba Dika, yang kuat Nak. Awal. Iya, berada di awal paragraf. Coba kita baca ya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Berarti paragraf pertama ini pokok pikirannya ada di awal paragraf. Kalau di awal paragraf itu namanya apa? Induktif. Apa Nak? Induktif. Iya, deduktif. Kemudian yang paragraf kedua berada di mana ya? Di awal apa di akhir? Di mana Nak? Iya, di awal paragraf. Namanya apa? Deduktif. Kita baca ya. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Ya kan? Tadi kan jenis makanan hewan itu kan ada dua. Hewan yang memakan hewan lain, atau bisa dibilang hewan yang memakan daging. Contoh hewan yang memakan daging itu apa? Apa? Iya, serigala. Apa lagi? Apa lagi? Terus ada serigala, singa, harimau. Macan makan daging apa makan rumput? Daging. Kemudian apa lagi? Buaya. Apa lagi? Banyak suku. Habis. Udah? Jadi dengarkan kembali ya. Coba perhatikan di depan. Ada 3 jenis
mau makan rumput dan lain sebagainya. Coba lihat. Coba kalian perhatikan gambar dan nama hewan yang ada di layar proyektor. Hewan yang pertama, ini gambar ayam. Ada gambar ayam. Jenis
Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini? Ini dibaca dulu teksnya, kemudian dicari pokok pikirannya. Kelompok hijau ada yang mau ditanyakan? Nah, yang mana yang mau ditanyakan, Nak? Yang ini. Kalian baca dulu paragrafnya, kemudian cari pokok pikirannya. Ada di awal paragraf, atau di akhir, atau berada di awal dan di akhir. Kalau sudah tahu, tulisnya di sini ya, Nak. Yang mana, Nak? Yang satu dibaca dulu. Kemudian tulisnya di paragraf pertama, cari pokok pikirannya. Ya. Ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Tulisnya di sini. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok merah? Ini ditulis di paragraf 1. Yang ini paragraf 2. Ya, yang ini paragraf 3. Ya. Dikerjakan ya bersama anggota kelompoknya ya.
singa. Tadi gajah singa. Udah belum? Elang, kuda, elang, serigala. Serigala belum? Ya, serigala makannya apa? Yang lain ya kan? Daging. Gimana nak? Iya, elang makannya daging. Panda makannya tumbuhan, bukan bambu. Serigala makan daging. Iya, masukkan. Kalau dia makan daging, karnivora. Kalau makannya tumbuhan, rumput atau daun, itu herbivora. Ini kalau daging, ini karnivora. Ya, karnivora. Ada yang mau ditanyakan? Mana? Iya, kalau dia makan daging karnivora. Ini yang iya, rumput itu adalah herbivora. Udah semua? Namanya udah? Kelasnya dibuat? Kelas berapa? Buat? Iya, elang makannya daging. Hewan lain. Iya. Udah siap, Nak? Kalau makannya apa? Daging. Ini buat daging. Tulis daging hewan lain. Ini belum. Buat dia. Udah makannya apa? Rumput. Iya, makan rumput, bukan makan daging, rumput. Ini salah.
Ya, tunggu temannya lain ya. Tuhan di koran.
hewan berdasarkan makanannya. Herbivora. 5. Singa. Jenis makanan daging. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Karnivora. 6. Kuda. Jenis makanan rumput. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Herbivora. 7. Elang. Jenis makanan daging. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Karnivora. 8. Serigala. Jenis makanan daging. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Karnivora. 9. Panda. Jenis makanan bambu. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Herbivora. 10. Buaya. Jenis makanan daging. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Karnivora. Kelompok hijau ini sudah selesai mempresentasikan. Ada dari kelompok lain yang mau memberi saran? Ada Bibi? Sudah bagus hasil kerjanya? Oke, tepuk tangannya. Bentar ya, Nak. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuning akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Carilah pokok pikiran dari setiap paragraf. 3. Tentukanlah pokok pikiran setiap paragraf pada kolom di bawah ini. Jenis pokok pikiran. Jenis makanan hewan di kelompok menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan adalah daun. 3. Beberapa hewan memakan hewan lain yang lebih kecil sebagai makanannya. Berdasarkan keamanan hewan kita disediakan beberapa buah ini. Nomor 1. Nama hewan harimau. Jenis makanan daging. Jenis hewan berdasarkan makanannya karnivora. Nomor 2. Jerapah. Nama hewan jerapah. Jenis makanan
makanannya herbivora. 7. Elang daging. Jenis makanan berdasarkan hewan karnivora. 8. Buaya. Jenis makanan daging. Jenis hewan berdasarkan makanannya karnivora. 9. Panda. Jenis makanan tumbuhan. Jenis hewan berdasarkan makanannya herbivora. 10. Serigala daging. Jenis hewan berdasarkan makanan karnivora. Dari kelompok lain ada yang mau memberi saran? Siapa yang mau memberi saran atas presentasi kelompok ini? Ya, sarannya apa Aira? Suaranya kurang kuat. Iya, suaranya kurang kuat. Berarti suaranya harus dikuatkan lagi ya. Ada lagi yang mau memberi saran selain Aira? Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kelompok merah sudah siap mempresentasikan. Dari kelompok lain ada yang mau memberi saran? Sudah bagus hasilnya? Bertepuk tangannya.
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Miss. Ibu, saya sudah selesai.